Selamat pagi teman-teman, selamat datang kembali di Ibadah Remaja GKI Gading Indah pada hari Minggu tanggal 23 Mei 2021. Pada ibadah hari ini, kami akan mempelajari tentang keberagaman Trinitas. Apa itu keberagaman? Keberagaman adalah karunia Tuhan yang sangat luar biasa, karena dengan keberagaman, manusia dapat mempelajari hal-hal baru. Namun beberapa tahun kebelakangan ini, keberagaman mengakibatkan banyak sekali konflik. Oleh karena itu, pada ibadah hari ini, kita akan mempelajari bagaimana menghargai dan menjaga keberagaman. Sebelum memulai ibadah hari ini, marilah kita berdoa. Tuhan, berkatilah kami ya Tuhan agar kami dapat melaksanakan ibadah online hari ini dengan lancar. Berkatilah kami ya Tuhan agar tidak terjadi gangguan internet dari awal hingga akhir. Berkati juga ya Tuhan agar semuanya dapat berjalan dengan lancar tanpa ada suatu hambatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Marilah kita menyanyikan Hai Mari Sembah dari NKB 2 bait 1 dan 2. Selanjutnya kami akan menyanyikan Aku Gereja Kau Pun Gereja dari KJ 257 bait yang pertama dan yang kedua. Kemudian kami akan menyanyikan Terima Kasih Ya Tuhanku dari NKB 134 bait yang pertama dan yang kedua. Kami akan menyanyikan Di Jalan Hidup yang Lebar dan Sempit dari NKB 200 bait yang pertama dan yang kedua. Teman-teman, sekarang kita akan melakukan doa pengakuan dosa. Teman-teman diminta untuk melakukan doa pengakuan dosa secara pribadi, nanti akan saya tutup dalam doa. Tuhan, maafkanlah segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat selama seminggu ini, baik yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, yang melukai hati orang-orang di sekitar kami dan Tuhan Yesus. Berkatilah kami agar kami tidak melakukannya lagi ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini kembali kami datang di dalam doa kami ketika bersama kami akan membaca, mendengar, dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagaimana dipersaksikan Alkitab. Kiranya Roh Kudus yang pencurahannya kami peringati pada hari ini memampukan kami untuk bisa menemukan kebenaran firman Tuhan dan memberlakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Teks Alkitab yang telah ditetapkan untuk kebaktian remaja pada hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Mari kita perhatikan Kisah Rasul pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat 21. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota. Lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria, dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Setibanya di Yerusalem, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Tetapi ada beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, "Orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa." Maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu, berdirilah Petrus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah Ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri? Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga." Maka diamlah seluruh umat itu. Lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan para nabi seperti tertulis, 'Kemudian aku akan kembali dan membangun kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku
Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui dari sejak semula. Sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari teks Kisah Para Rasul pasal 15 ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau dengan kesungguhan kita mendengarkan firman Tuhan, kita memelihara dan melakukannya. Haleluya. Apa kabar anak-anakku? Semoga semua ada di dalam keadaan baik. Kalau dapat kesempatan, mau tidak ikut pertukaran siswa ke luar negeri? Mau? Kita bayangkan, satu saat kalian mendapat kesempatan mengikuti program pertukaran siswa ke salah satu negara di Eropa. Katakanlah ke Prancis. Karena ada miskomunikasi, Anda tiba di bandara kota Paris, tapi yang menjemput belum datang. Kira-kira bagaimana perasaanmu berada di tempat asing di antara orang-orang yang sama sekali asing, yang bahasanya pun tidak kamu kuasai dengan baik? Mungkin Anda bingung, cemas, ada juga rasa takut. Tiba-tiba Anda mendengar ada orang ngomong begini, waduh, pesawatnya ternyata di-delay nih. Itu dikatakan dalam bahasa yang sangat Anda kenal. Bahasa Indonesia, logatnya medok lagi. Anda melihat ke kiri, ke kanan, mencari asal suara itu. Lalu Anda mendengar suara lain mengatakan, iya nih, terpaksa kita harus nunggu. Kasihan nanti kalau si Mega tiba kita nggak ada di sini. Lalu Anda menemukan bahwa percakapan itu dilakukan dua anak muda yang berdiri tidak jauh dari tempatmu berdiri. Apa yang akan Anda lakukan? Kalau saya akan menghampiri mereka untuk berkenalan. Bukankah sangat menyenangkan bahwa di dalam kesendirian, di tengah suasana yang serba asing di negeri orang, lalu ada orang sebangsa dengan kita. Kita menghampiri mereka, memberanikan diri menyapa. Dari Indonesia ya? Mereka tersenyum, mengulurkan tangan dan berkata, iya, kami dari Indonesia. Perkenalkan, saya Anton dan ini Maya. Wah, tentu kita senang sekali bahwa ada sesama orang Indonesia di negeri asing ini. Kita tidak lagi merasa terasing. Beberapa waktu kemudian mereka memperkenalkan kita dengan komunitas pelajar dan mahasiswa yang ada di kota itu. Ternyata lumayan banyak. Lalu kita tahu juga bahwa ada persekutuan pelajar mahasiswa Kristen asal Indonesia. Sejujurnya, kemudian Anda lebih suka bergaul dengan sesama orang Indonesia yang beragama Kristen atau yang bukan beragama Kristen? Mungkin sebagian memilih yang pertama, yaitu sesama orang Indo yang beragama Kristen. Itu adalah kecenderungan yang sangat manusiawi.
bahwa pada umumnya orang merasa lebih aman dan nyaman kalau berada di antara orang-orang yang memiliki makin banyak kesamaan dengan kita. Sama bangsanya, sama etnisnya, sama sukunya, sama agamanya, dan yang seterusnya. Wajar, tapi belum tentu benar. Kita harus hati-hati. Sebab kalau kecenderungan itu makin kuat ada menguasai diri kita, maka kita bisa terjebak pada eksklusivisme. Apa itu? Sederhananya adalah sikap yang menganggap kelompok kami lebih baik, lebih benar, lebih suci, dan yang sebagainya. Jadi kalau kita bicara kelompok suku bangsa, maka eksklusivisme akan membuat orang dari suku X akan memandang orang dari suku lain lebih rendah ketimbang sesama suku X. Kalau bicara kelompok agama, maka eksklusivisme akan mendorong orang yang beragama A akan memandang orang yang beragama B lebih rendah ketimbang kelompok agama A. Bahkan bisa lebih dari itu, bahwa yang selamat hanya orang yang memeluk agama A. Maka yang bukan beragama A harus memeluk agama A kalau ingin selamat. Inilah persoalan yang sebenarnya muncul dan kita lihat dalam kesaksian Kisah Para Rasul pasal 15. Jemaat yang mula-mula di Yerusalem terdiri dari berbagai suku bangsa, tapi mayoritas adalah orang-orang Yahudi. Kita tahu orang-orang Yahudi sangat bangga dengan keyahudian mereka. Mereka meyakini bahwa yang berhak atas keselamatan hanyalah orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena merekalah keturunan Abraham. Dan bukankah perjanjian keselamatan Allah itu adalah dengan Abraham dan keturunannya? Oleh karena itu, bagian orang-orang non-Yahudi adalah neraka. Kalau orang bukan Yahudi ingin mendapat bagian dalam keselamatan yang Allah sediakan bagi umat pilihan, yaitu bangsa Yahudi, maka orang yang bukan Yahudi itu harus diyahudikan terlebih dahulu. Nah, ciri yang paling kelihatan dalam proses diyahudikan itu adalah sunat. Jadi yang bukan Yahudi harus disunat dulu, baru bisa mendapat bagian di dalam perjanjian keselamatan Allah. Tradisi ini begitu melekat dalam pola pikir orang Yahudi, sehingga sekalipun mereka sudah memeluk agama Kristen, mereka tetap punya anggapan seperti itu. Nah, itulah yang melatar belakangi Kisah Rasul 15 ayat 1 yang mencatat, beberapa orang datang dari Yudea ke Antioquia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan. Kita bisa menduga beberapa orang dari Yudea ini pastilah orang Yahudi Kristen. Tentu apa yang mereka ajarkan itu menimbulkan kebingungan, bahkan keresahan di kalangan orang-orang Kristen di Antioquia yang mayoritas bukan orang Yahudi. Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka. Tapi supaya sebagai gereja ada kesamaan pendapat, kesatuan pendapat, maka rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem mengadakan persidangan dengan mengundang Paulus dan Barnabas. Setelah mereka mendengar, sekalipun mereka mendengar pekerjaan Allah yang Paulus dan Barnabas lakukan, bagaimana begitu banyak orang dari berbagai suku bangsa menyambut Injil Yesus Kristus,
Namun masih ada juga yang berkeras soal kewajiban sunat. Itu dicatat di dalam ayat 5 dari bacaan kita tadi. Beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa. Karena tidak kunjung ada kesepakatan, akhirnya Petrus berbicara. Dia mengingatkan apa yang sudah Allah nyatakan kepadanya dalam kaitan pelayanan bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Itu dicatat dalam Kisah Rasul pasal 10, di mana Petrus membaptiskan Cornelius dan orang-orang non-Yahudi yang ada di dalam rumahnya. Mengapa Petrus berani melakukan hal itu? Mula-mula kalau kita telusuri, Petrus juga masih berpikir mengikuti pola eksklusivisme Yahudi. Pantang bergaul dengan bangsa non-Yahudi. Tapi Allah mengubah pandangan itu lewat pertama, penglihatan tentang binatang-binatang yang selama ini dianggap haram menurut tradisi Yahudi, tetapi yang oleh Allah disuruh sembelih dan makan. Jadi kalau anak-anakku membaca dalam Kisah Rasul pasal 10, di sana Petrus dikatakan dia lapar. Ketika makanan sedang disiapkan, dia dapat penglihatan. Ada taplak besar dan di atas taplak itu ada binatang-binatang. Ada babi, ada ular, ada burung, dan seterusnya. Petrus, dia merespon dan mengatakan, enggak Tuhan, ini haram. Lalu Tuhan Allah menyatakan, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Itu kita temui dalam Kisah Rasul 10 ayat 15. Maka di rumah Cornelius, Petrus kemudian berhadapan dengan kenyataan lain yang membuat dia berubah pikiran. Yaitu bahwa ternyata Roh Kudus pun dicurahkan atas diri orang-orang bukan Yahudi itu. Semua hal itu meyakinkan Petrus untuk akhirnya membaptiskan Cornelius dan seisi rumahnya yang adalah orang-orang non-Yahudi. Maka di dalam persidangan di Yerusalem, Petrus menyimpulkan semua itu dengan mengatakan, dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka, sama seperti kepada kita. Dan ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka, sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Anak-anakku, dengan hikmat yang dari Roh Kudus, Petrus menegaskan bahwa di hadapan Allah bukan latar belakang keturunan dan kesukuan yang membuat seseorang diperkenan Allah menerima karunia-Nya. Yang Allah lihat adalah hati manusia dan kesungguhan iman orang. Allah tidak mengadakan perbedaan di antara keturunan Abraham dan bukan keturunan Abraham. Jadi jika Allah saja tidak membeda-bedakan manusia, apa hak kita sehingga kita merasa boleh melakukan pembedaan-pembedaan yang membuat manusia terkotak-kotak dalam tingkatan yang berbeda-beda? Seakan ada kelompok first class, dan itu adalah kelompok kita. Sementara yang lain itu second class, third class, dan yang seterusnya. Anak-anakku menyambut kehadiran dan karya Roh Kudus yang pencurahannya kita peringati pada hari Pentakosta ini. Berarti kesungguhan kita untuk menolak eksklusivisme. Karena Roh Kudus
dicurahkan bukan hanya bagi kelompok orang tertentu. Dan sebaliknya, dengan hikmat Roh Kudus, bersama Petrus, Paulus, dan para rasul, kita juga mengatakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Dan setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Selamat menjadi saksi-saksi Kristus lewat kesungguhan kita melepas diri dari belenggu eksklusivisme. Roh Kudus, Roh Penolong, Sang Penghibur menolong kita. Amin. Teman-teman, marilah kita berdoa syafaat. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami selama kebaktian ini. Kami ingin bersyafaat ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati bangsa dan negara kami Indonesia ya Tuhan, terutama di saat genting seperti pandemi ini. Kiranya Engkau menyertai kami dalam waktu-waktu sulit ini, dan berkatilah kami semua ya Tuhan, agar kami tetap dapat menjaga protokol kesehatan dimanapun kami berada. Agar kami tidak dilanda wabah tsunami COVID seperti di India ya Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk gereja kami yang berjuang untuk tetap mengadakan ibadah online. Kiranya Engkau juga membantu para pelayan agar mereka dapat melayani dengan setulus hati ya Tuhan. Dan tolonglah bimbing kami agar kami dapat segera melaksanakan ibadah onsite ya Tuhan. Tentunya atas kehendak-Mu saja. Kami juga ingin berdoa untuk segala program remaja GKI Gading Indah yang sudah kami laksanakan, baik yang belum. Kiranya Engkau dapat menggerakkan hati para remaja agar dapat berpartisipasi dalam program. Kami juga ingin berdoa untuk segala pergumulan yang sedang dialami oleh setiap remaja GKI Gading Indah. Bantulah kami ya Tuhan, agar kami dapat menyelesaikan segala persoalan dan pergumulan yang terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, kami akan menutup doa yang jauh dari kata sempurna ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Orang
Anak-anakku, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya.